Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syafira Ramadhani, NIM 2022 406405 122. Di sini saya sebagai moderator kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas. Instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Penelitian kuantitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizkawati, NIM 232. Menurut Nasution 1988, peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Yang ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. Yang keempat, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat difahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. Yang kelima, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, atau pelakan. Dan yang keenam, dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif, yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan, dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti. Saya Angguni Jayanti dengan NPM 132. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, misalnya pada laboratorium dengan menggunakan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain sebagainya. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Secara umum, terdapat 4 teknik pengumpulan data, yaitu dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi.
Perkenalkan, nama saya Nikenai Puspita, NIM 115. Saya akan menjelaskan mengenai pengembangan instrumen. Yang pertama, validitas. Secara khusus, Allen dan Yen menyatakan bahwa validitas dari suatu perangkat tes dapat diartikan merupakan kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada 3 tipe validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruks, dan validitas kriteria. Selain itu, menurut Aswar, terdapat 2 macam validitas isi, yaitu validitas kenampakan dan validitas logika. Validitas isi berarti sejauh mana suatu perangkat tes mencerminkan keseluruhan kemampuan yang hendak diukur, yang berupa analisis rasional terhadap domain yang hendak diukur. Validitas kenampakan didasarkan pada pernyataan apakah suatu butir dalam perangkat tes mengukur aspek yang relevan dengan domainnya. Validitas logika berkaitan dengan kesamaan batasan pada domain yang hendak diukur dan merupakan jawaban apakah keseluruhan butir merupakan sampel representatif dan dari keseluruhan butir yang mungkin dibuat. Yang kedua, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal adalah persentase atau proporsi dari peserta tes untuk menjawab benar suatu butir soal. Besarnya tingkat kesukaran berkisar 0,00 sampai 1,00. Semakin besar tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu dan soal itu harus direvisi. Tingkat kesukaran butir soal memiliki 2 kegunaan, yaitu kegunaan bagi guru dan kegunaan bagi penguji dan pengajaran. Yang pertama, kegunaan bagi guru adalah sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Yang kedua, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mengecek terhadap butir soal yang bias. Adapun kegunaannya bagi pengujian dan pengajaran adalah yang pertama, pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Yang kedua, mengecek terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. Yang ketiga, memberi masukan kepada siswa. Dan yang terakhir, mengecek kemungkinan adanya butir soal yang bias. Perkenalkan, nama saya Sidputer Madana, NIM 222. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengembangan instrumen. Yang pertama, daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal yang dapat dibedakan siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang tidak atau kurang tahu belum menguasai materi yang ditanyakan. Manfaat pembeda butir soal adalah sebagai berikut. Yang A, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya berdasarkan indeks daya pembeda. Setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi atau ditolak. Yang B, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan guru. Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir soal itu kemungkinan seperti berikut. Yang kedua, reliabilitas. Renault 12006.280 menyatakan bahwa reliabilitas mengacu pada konsistenan atau kestabilan hasil penilaian. Namun secara singkat, Cohen menyatakan bahwa reliabilitas sebagai kestabilan. Reliabilitas merupakan koefisien korelasi antara kedua skor amatan yang diperoleh dari hasil pengukuran penggunaan tes yang paralel. Dengan demikian, pengertian yang dapat diperoleh dari pernyataan tersebut adalah suatu tes atau reliable yang dapat hasil pengukuran mendekati keadaan peserta tes yang sebenarnya.
Sekian materi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.